Langsung ke bawah. Para pemuda ini adalah kelompok tani hutan sadar tani muda, Kampung Bojong Murni, Ciawi, Jawa Barat. Ian Supriyadi adalah pelopor sekaligus ketua kelompok konservasi ini. Pada 2018 lalu, pemuda 25 tahun ini meninggalkan usaha ikan hias dan cucian mobilnya untuk berpaling ke hutan. Bersama 15 anggota binaannya, Ian mengelola hutan di tepi kampung agar warga tidak lagi merambah dan mengubah hutan menjadi ladang dan lahan monokultur. Budidaya lebah menjadi pilihan Ian untuk mencapai tujuan ini. Kenapa harus lebah gitu? Karena pada prinsipnya menanam itu untuk ditebang. Kebanyakan orang itu sudah berpikirnya seperti itu. Tapi kita di sini punya konsep yang berbeda. Kita menanam, kita menjaga, kita merawat, kita tunggu. Sampai pohon yang kita tanam ini berkembang. Dan bisa dihisap nektarnya oleh lebah. Benar saja, usaha Ian tidak dikhianati hasil. Niat baik dan kegigihannya berujung manis seperti madu. Jika pada 2018 lalu, Ian hanya memulainya dengan menjaga 4 koloni lebah, kini Ian berhasil mengembangkan, menjaga, dan merawat 120 koloni lebah jenis apis cerana dan hampir 300 koloni lebah jenis trigona. Madu-madu hasil lebah yang dirawatnya ini bahkan telah diekspor ke Dubai dan Jepang. Karena kita nggak mau hutan kita gundul. Kalau hutan kita gundul, kita nggak punya lebah. Kita nggak punya madu. Dan yang paling parah, kita nggak punya duit. Nah itu, karena salah satu aset kita sudah dirampas. Akang sendiri kalau punya emas, emasnya ada yang ngambil, marah nggak? Wah, segar nih Kang ya. Masih Mantap. pres, Kang. Jadi tidak hanya Kang Ian di sini yang mendedikasikan hidup dan pengetahuannya untuk lebah. Ada sosok lain yang juga mendedikasikan hidupnya untuk lebah. Pria ini bahkan mendedikasikan dirinya dan pengetahuannya untuk mempelajari dan mencintai lebah. Lanjut Kang. Ya, inilah sosok tersebut. Sih Kahono telah 36 tahun mendedikasikan hidupnya untuk meneliti serangga penyerbuk, terutama lebah. Saya masuk sini dari awal sudah memang saya menyukai lebah dan serangga bermanfaat lain sebenarnya. Dan ini awalnya hanya sekedar karena dia penting untuk manusia. Tetapi setelah lama-lama saya kemudian mengerti bahwa bukan hanya produk yang dihasilkan lebah, tapi ternyata ada jasa lingkungan yang sangat luar biasa bagi dia. Seperti kita ketahui, penyerbukan tanaman hutan sangat bergantung dengan keberadaan lebah. Kehidupan manusia juga memerlukan bahan makanan dari tanaman yang dibantu penyerbukannya oleh lebah. Selain itu kegunaannya tentu saja kita lihat bahwa hampir dari 30% dari tanaman-tanaman yang kita konsumsi makanan itu adalah semuanya diserbuki, dipolinasi oleh lebah begitu. Jadi kalau bisa dibayangkan kalau tidak ada mereka maka ya manusia yang harus naik kemudian mempolinasi dengan alat-alatnya itu untuk satu persatu mempolinasi. Jadi akibatnya kita baru terasa kalau sudah tidak ada. Nah. Betul, para peneliti memang sepakat bahwa populasi lebah telah menyusut. Tidak kurang dari 25% dari 20.000 lebih spesies lebah di dunia telah hilang dalam kurun 20 tahun terakhir. Para peneliti lebah dunia sudah menyepakati pada suatu konklusi di mana memang lebah sudah mengalami penurunan, terutama lebah-lebah yang liar. Kita tahu di daerah Maluku ada semacam lebah yang langka, yang sudah langka, namanya Megachil Pluto, padahal dia lebah terbesar di dunia, ada di kita. Sekarang kondisinya dalam kondisi yang sangat mengkhawatirkan. Karena apa? Kalau itu karena penangkapan, karena dia harganya mahal sehingga dijual ke kolektor-kolektor. Para ilmuwan menyatakan bahwa penurunan populasi dan jenis lebah di dunia disebabkan oleh perubahan iklim. Selain itu, penggunaan pestisida berlebihan oleh manusia, alih fungsi lahan, dan ekspansi wilayah oleh manusia menjadi penyebab penurunan jumlah dan ekosistem lebah madu. Bahkan para peneliti juga menyebutkan bahwa lebah-lebah ini dalam kondisi terancam mengalami kepunahan massal.
Padahal lebah adalah penyedia jasa lingkungan, penjaga ekosistem, dan spesies kunci keberlangsungan hidup makhluk di bumi. Bayangkan, jika populasi dan jenis lebah tidak cukup atau bahkan punah, satu persatu tanaman pangan akan mengalami krisis, satwa liar pun kekurangan pakan, konflik satwa dan manusia akan semakin rentan. Sementara manusia dilanda kelaparan, berbagai industri makanan, pakaian, terpuruk. Lalu, apa yang bisa lebih buruk daripada kondisi seperti ini? Kehilangan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti menderita karena sesuatu yang hilang. Dalam konteks ini tentu saja manusia akan merasakan penderitaannya jika lebah hilang, punah dari ragam hayati bumi. Inilah alasan Ian, Rika, dan Kahono mendedikasikan diri untuk lebah. Karena pada dasarnya, dedikasi mereka, kecintaan mereka tidak hanya untuk lebah, tapi juga manusia dan setiap kehidupan di bumi ini. Yang membuat jatuh cinta, ya memang yang seperti tadi saya sampaikan bahwa lebah ini suatu ciptaan Tuhan yang luar biasa karena dia mempunyai peran positif kepada umat manusia, kepada hewan, kepada lingkungan, sehingga kita harus terus mempelajari dia, terus mengoptimalkan fungsi dia, terus memanfaatkan dia bagaimana agar dia terus berkembang, terus bisa memberi manfaat kepada kita umat manusia. Yogi Tujuliarto, Angga Cita Kesuma, CNN Indonesia.